Apakah ketika menawarkan produk orang lain, kita harus beli produk tersebut terlebih dahulu, dijadikan stok, kemudian kita jual, ataukah kita cukup hanya dengan posting produk orang lain tanpa harus kita beli produknya? Karena yang jadi masalah, kalau barang itu tidak laku, bagaimana? Nah, hari ini saya akan bahas tentang strategi marketing, bagaimana memulai bisnis dengan tepat. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Dalam strategi marketing dikenal dua cara yang cukup terkenal, yaitu dropship dan affiliate. Nah, apa perbedaan keduanya? Dropship ini adalah suatu produk yang kita bisa jualkan dan harganya kita bebas mau tentukan berapa. Ya, ambil contoh, misalkan harga pulpen ini modalnya adalah 10.000. Nah, bagi kita seorang dropshipper, Anda bisa jual harganya bisa 11.000, 12.000 atau 13.000. Selisih dari harga modal itu adalah keuntungan kita. Nah, itulah yang disebut cara dropship. Nah, yang kedua adalah affiliate. Affiliate ini hampir mirip dengan dropship, yaitu barang disediakan oleh supplier, namun harga sudah ditentukan mereka. Jadi kalau misalkan di awal sudah disebutkan harganya 12.000, maka kita tidak bisa menjual lebih tinggi ataupun menjual lebih rendah. Fix harus 12.000. Nah, kita hanya akan mendapatkan komisi dari seluruh penjualan yang berhasil kita lakukan. Di samping itu, stok juga sangat penting sebagai bagian dari kepercayaan diri kita, bagian dari optimisme kita bahwa produk yang kita miliki ini akan terjual cepat karena kita memiliki stok yang cukup. Salah satu manfaat ketika kita memiliki stok yang cukup adalah mampu melayani pembeli dengan cepat. Karena ada tipe pembeli yang ingin cepat dilayani di saat itu juga. Nah, kalau jaraknya kita dekat, kita bisa langsung antar. Kalau kita saat itu tidak punya stok dan kemudian bilang bahwa nanti mau PO dulu, pre-order dulu, 1 minggu Pak, barangnya baru nyampe, dia akan cancel, dia akan batalkan pesanan kita. Kenapa? Dia akan beli ke tempat orang lain. Karena yang jual produk itu bukan hanya kita, tapi banyak orang menjual produk yang sama dengan kita. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa stok itu sangat penting untuk kita dan juga kelangsungan bisnis kita. Salah satu kekhawatiran para pebisnis pemula ketika mulai disodorkan oleh sebuah produk untuk dijadikan stok adalah nanti kalau tidak laku bagaimana? Nah, inilah yang disebut dengan resiko. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa resiko ini dimanapun kita berada akan selalu ada. Di rumah kita ada punya resiko, di pekerjaan kita ada resiko, bahkan ketika kita akan melangkah keluar dari rumah juga ada resiko. Dalam berbisnis juga ada resiko. Untuk itu kita perlu juga melihat bagaimana saya salut sekali dengan para pedagang buah, para pedagang sayur, atau pedagang makanan basah, atau para pedagang yang rentang waktu berjualan, rentang waktu produk yang dijualnya itu sangat sedikit. Hanya beberapa hari sudah rusak, beberapa hari sudah busuk. Dari situ kita bisa belajar bahwa mereka sangat optimis, mereka merasa itu adalah rezekinya, mereka merasa bahwa apa yang dijual itu selalu ada pembelinya, selalu ada calon konsumennya. Nah, jika teman-teman belum bisa sekuat para pedagang buah, pedagang sayur, dan pedagang kue basah, cobalah untuk berbisnis, berjualan produk yang praktis, yaitu produk yang tahan lama, tidak mudah basi, tidak mudah rusak, kemudian dan juga mudah dikirim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.